Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Bu. Ibu ini dari orang tua pasien anak Gladys ya. Ya, Bu, benar. Saya orang tua pasien anak gadis. Kalau boleh tahu ada keperluan apa ya, Bu? Oh, itu, Bu. Anak saya terkena autis. Jadi kedatangan saya mau berkonsultasi mengenai gizi bagi anak saya. Pak dokter yang dari Poli Anak, saya disuruh datang ke sini, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita mulai konsultasinya, perkenalkan saya Irma selaku ahli gizi dari IKBIS Surabaya. Boleh tahu nama Ibu siapa? Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nora. Baik, Bu. Apakah saya boleh melihat surat rujukan dan lembar data-data dari anak Ibu? Ya, Bu, boleh. Ini, Bu, dokumennya. Yang saya lihat dari dokumen pemeriksaan ini, dokter anak Anda menyuruh Ibu berkonsultasi untuk diet yang dijalankan pada anak Ibu ya. Ya, Bu, benar. Pada data ini, anak Ibu berumur 10 tahun, berat badan 38, dan tingginya 147. Dari pengukuran massa tubuh ini, anak Ibu dalam kondisi tubuh yang baik atau bisa saya katakan normal. Syukurlah kalau begitu. Untuk beberapa pemeriksaan biokimianya juga terlihat normal, Bu. Syukurlah, Bu. Saya sempat cemas akan hal ini. Ya, Bu. Untuk diagnosa anak autis, Ibu ini ternyata sudah lama ya. Ya, Bu. Sudah lama. Waktu usia 1,5 tahun, anak saya sudah didiagnosa autisme. Kalau boleh tahu, apakah Ibu pernah berkonsultasi tentang diet sebelumnya? Iya, Bu, sudah pernah. Karena Ibu sudah melakukan konsultasi gizi sebelumnya, jadi Ibu sudah paham lah ya mengenai diet yang diberikan untuk anak autis ini. Iya, Bu. Saya sudah tahu sedikit-sedikit dari sebelum-sebelumnya. Oke, Bu. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang riwayat makan. Riwayat makan yang kemarin pada anak Ibu. Saya harap Ibu mengingatnya dan sebutkan kapan, waktu, serta berapa porsi yang Ibu berikan. Apakah Ibu bersedia? Ya, Bu, saya bersedia. Saya mulai ya. Apakah Ibu menyiapkan makanan untuk anak Ibu atau ada orang lain juga? Ya, Bu, hanya saya saja yang menyiapkan makanannya. Baik, Bu. Untuk pagi hari, Ibu memberikan makanan apa saja? Kemarin di pagi hari sekitar jam 8, itu saya memberikan roti tawar polos 2 lembar, kemudian buah apel merah ukuran kecil 1 buah, dan minuman susu Regestemil 1 gelas. Hanya itu saja, Bu. Baik, Bu. Hanya itu saja ya. Apakah Ibu memberikan makanan untuk selingan paginya? Saya hanya memberikan kentang rebus bersama air minum di jam 10.an pagi, Bu. Hmm, baik ya. Lanjut ke makan siang ya, Bu. Apa yang Ibu berikan? Untuk makan siangnya sekitar jam 1, saya menyiapkan nasi 1 porsi kecil, sayur bayamnya 1 centong sayur, tahu kukus 1 buah kecil, semur daging 1 potong, minumnya seperti biasa air minum. Itu saja, Bu, untuk makan siangnya.
Baik, Bu. Kalau untuk selingan sore, apakah Ibu memberikan atau tidak? Ya Bu, saya di sore hari memberikan biskuit merek Carry yang polos itu 2 buah, sama susu kedelai 1 gelas di jam 4 sore. 4 sorean, Bu. Baik, Bu. Untuk makan malamnya, Ibu menyajikan apa saja? Sekitar jam 7 malam, saya memberikan nasi 1 porsi kecil, telur rebus 1 buah, sayur buncis 2 sendok makan, minumnya air minum saja, air minum putih. Baik, Bu. Apakah sudah benar seperti ini? Ya Bu, sudah benar. Baik, Bu. Di sini obat-obatan yang diberikan berupa fenfluramin, buspirone, dan risperidon. Apakah obat ini masih dikonsumsi, Bu? Ya masih Bu, tetapi sesuai anjuran dokter saja. Kalau penyakitnya anak saya kumat parah gitu, baru disuruh diberikan. Baik, Bu. Jadi begini, saya akan menjelaskan Ibu terkait diet apa yang diberikan untuk anak autis usia 10 tahun atau diet anak autis usia sekolah dasar. Dengan kondisi tubuh yang baik, apakah diet yang akan saya berikan sudah pernah dengar? Belum Bu, sebelumnya kan saya diberikan dietnya itu yang anak usia dini. Hmm, iya, Bu. Untuk frekuensi makan, saya sarankan agar tetap memberikan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan setiap hari. Baik Bu, Makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak dianjurkan, makanan yang tidak boleh, makanan yang kadang menyebabkan alergi, makanan yang relatif aman. Ibu bisa melihat dari leaflet ini. Dibawa pulang juga boleh untuk dilihat-lihat saat menyiapkan makanan. iya Bu. Selanjutnya, untuk mengatasi perilaku hiperaktif pada anak ibu dalam aspek makanan, saya sarankan mulai sekarang ibu melakukan cara yang pertama mengatur pola makan, cara kedua diberikan makanan yang seimbang, yang ketiga makanan bersumber dari karbohidrat, yang keempat makanan berprotein yang tidak mengandung kasein, kelima memasak menggunakan minyak nabati, keenam mengkonsumsi serat setiap hari, ketujuh makanan tidak mengandung food adiktif, kedelapan pemberian suplemen dan vitamin sesuai anjuran ahli gizi, kesembilan biasakan membaca label makanan, dan yang kesepuluh hindari junk food. Kesepuluh hal ini diingat ya, Bu. Baik Bu, saya boleh tanya tidak Bu, gluten dan kasein itu apa ya Bu? Jadi, gluten adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misal terigu, oat, dan barley. Sedangkan kasein adalah protein dari susu sapi. Dampaknya yaitu pertama, pada anak autisme, protein tidak terserap secara sempurna, dan kedua, dapat menimbulkan keluhan diare, meningkatkan hiperaktif bukan hanya gerakan tangan, melainkan juga emosi. Begitu, Bu. Apakah bisa dimengerti? Ya Bu, bisa. Untuk konsultasi materi pertama ini, saya rasa cukup sampai di sini ya, Bu. Dan apakah ada pertanyaan lainnya, Bu? Ya Bu, saya sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Kalau begitu,
Untuk sesi selanjutnya, Bu, saya akan memberikan terapi biomedisnya. Terapi biomedisnya bisa dimulai pada kunjungan Ibu yang berikutnya. Ya, baik, Bu. Untuk pertemuan berikutnya akan saya jadwalkan 3 hari lagi ya, Bu. Sekarang hari Senin. Jadi kunjungan berikutnya di hari Kamis ya. Apakah bisa, Bu? Ya, bisa, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk hari ini. Iya, Bu, sama-sama. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Permisi. Iya, Bu. Sampai jumpa di konsultasi berikutnya ya.